Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sapiti Sasmita, mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya yang berjudul Analisis Makna, Hiponomi, dan Polesemi Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia Warga di Kampung Cirende Lebak Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, di dalam penelitian ini, yang pertama saya akan membahas dari pendahuluan, lanjut ke metode, alat dan bahan, dan yang terakhir hasil penelitian dan pembahasan. Menurut Krida Laksana 2008 halaman 21 mengartikan bahasa sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer kehidupan masyarakat. Bahasa mempunyai sistem bunyi dan makna, keduanya saling terkait dan melengkapi. Nah, sedangkan menurut Nasuka 1997 halaman 1, bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat. Seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan kepada orang lain dengan bahasa, dan dalam penyampaian itu memerlukan penguasaan kosakata yang baik. Maka penggunaan kosakata yang baik memungkinkan seseorang dapat berbahasa dengan baik dan benar pula. Kesulitan dan kekeliruan dalam menafsirkan makna dari dua jenis kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda sangat jelas terlihat jika penutur keduanya melakukan interaksi dengan penutur lainnya untuk membuktikan keberadaannya. Hasil penelitian di Kampung Cirende Lebak, RT 1 RW 5, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa mereka sering menggunakan kosakata yang sama baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Walaupun tidak dominan, akan tetapi kosakata tersebut hadir dalam kalimat-kalimat dengan konteks yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif karena untuk menjelaskan fenomena yang terjadi antara makna dan relasi makna dari bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Nah, populasi penelitian ini yaitu penutur bahasa Indonesia dan bahasa Sunda di Kampung Cirende Lebak, RT 1 RW 5, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Dan juga sampel yang diambil peneliti yaitu masyarakat sekitar lingkungan rumah peneliti. Untuk alat dan bahan, di sini peneliti hanya menggunakan perangkat handphone untuk merekam dan juga alat tulis. Terakhir, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa Sunda berdasarkan analisis leksikal yang terdiri atas nama kosakata, makna kamus bahasa Indonesia, makna kamus bahasa Sunda, dan penggolongan ini dimaksud untuk mencari kosakata homonimi dan polesemi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Selanjutnya, data-data yang dikumpulkan dari hasil peneliti sebagai berikut. Dari hasil penelitian di lapangan, seperti yang tertera di dalam gambar, contohnya itu nomor 1, nama kosakatanya itu buat. Makna leksikal dalam bahasa Indonesia, buat itu sama dengan kerjakan, lakukan, atau bikin lagi. Sedangkan makna leksikal dalam Kamus Bahasa Indonesia, buat itu sama dengan ngalapare atau jijenan. Jadi perbedaannya itu sangat berbeda jauh, karena untuk di bahasa Indonesia itu buat itu lebih mengerjakan sesuatu, sedangkan untuk di bahasa Sunda buat itu warga di Kampung Cirende Lebak ini menyimpulkan atau mendeskripsikan sebagai ngalapare. Ada 20 hasil percakapan dari warga Kampung Cirende Lebak, dan di sini saya contohkan kembali seperti perem. Perem itu lebih, kalau dari leksikal di Kamus Bahasa Indonesia itu memejamkan mata. Sedangkan
di leksikal kamus bahasa Sunda itu lebih ke sare. Jadi di sini bahasa Perem itu artinya itu berbeda bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya. Kalau mungkin kalau di bahasa Sunda itu Perem itu orang sedang tidur, sedangkan kalau di bahasa Indonesia itu memejamkan mata, jadi hanya memejamkan mata saja, belum tentu orang itu tidur, seperti itu. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian mengenai kosakata hiponemi dan polisemi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Secara leksikal, kosakata polemi bahasa Indonesia lebih banyak dibandingkan bahasa Sunda. Nah, dikarenakan faktor kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan cakupan penutur yang lebih banyak dari bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu kan lebih ke bahasa daerah. Jadi hanya orang-orang yang ada, hanya suku Jawa saja yang menggunakan bahasa Sunda. Sedangkan kalau bahasa Indonesia itu dari beberapa suku pasti mereka sudah paham atau mengerti maksud dari percakapan bahasa Sunda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.